Pemirsa indahnya Ramadan, tinggal beberapa saat lagi kita akan memasuki bulan Syawal. Bulan tersebut diawali dengan perayaan Idul Fitri. Pada hari-hari pertama Syawal, kita disibukkan dengan kegiatan mudik. Sebagian ada yang melakukan perjalanan ke kampung halaman usai sholat Id. Sebagian lagi keesokan harinya. Namun sebagian besar warga merayakan Lebaran di awal Syawal di kampung halaman masing-masing. Mereka telah mudik sebelum Lebaran tiba. Pada umumnya di bulan Syawal ini, jamuan makan datang silih berganti. Sebagian lagi justru ada yang mendatangi tempat-tempat wisata. Mereka melakukan hal tersebut untuk mengisi waktu liburan yang masih tersisa sebelum kembali bekerja di ibu kota atau bersekolah. Tantangan secara fisik tentu saja siap menghadang warga usai merayakan Lebaran. Salah satunya adalah kembali akan mengalami kepadatan lalu lintas arus balik ketika pulang kembali ke rumah. Mental yang tadinya terjaga saat bulan Ramadan bisa saja terganggu saat melakukan perjalanan balik ke rumah masing-masing. Untuk menjaga hati atau mental yang sudah terpelihara selama sebulan sebelumnya itu, perlu ada amal atau ibadah yang bisa kembali menjaga hal tersebut. Nah, pemirsa, model ibadah seperti apa yang kita bisa lakukan selama bulan Syawal tersebut? Para narasumber di program Indahnya Ramadan akan membahas tuntas persoalan ini. Selamat mengikuti. Kalau kita perhatikan tentang ibadah Syawal yang sama-sama kita saksikan lewat tayangan sebelumnya, kita tahu betul bahwa setelah selesai atau usai Ramadan ini kita terus melanjutkan ibadah-ibadahnya. Nah, di bulan Syawal juga memiliki keunikan-keunikan dalam beribadah. Ada yang spesial dalam ibadah di bulan Syawal. Saya mulai dari Kiai Sumarno. Di bulan Syawal itu sebenarnya ibadahnya seperti apa sih, Kiai? Setelah hari raya Idul Fitri, di mana-mana orang merayakan dengan syawalan. Syawalan ini artinya peningkatan. Peningkatan itu apa sih yang kita tingkatin? Ibadah kita kan. Sebagai mahkota yang kita terima dari Allah setelah kita liwati Ramadan, dapat nilai yang namanya takwa dari Allah. Moga-moga Allah berikan kepada kita minal muttaqin, ya kan? Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan dalam syawalan? Yang pertama, lakukan puasa sunnah selama 6 hari. Mau berturut-turut atau tidak berturut-turut. Yang kedua, jangan tinggalkan silaturahmi. Silaturahmi. Apa sih yang kita dapat dari silaturahmi? Masya Allah. Man aroda ayab sutarizko wajutawila umrah falyasur rahimah. Orang yang pengen panjang umur, umurnya berkah. Kalau umur panjang kagak ada takaran waktunya deh. Ya. Ya, rasanya di hidup tuh lapang. Lapang. Ya, umur sekian tapi rasanya kita enak aja. Nggak Amin, banyak amin, beban, amin. nggak banyak derita, nggak Ya. banyak utang. Iya, amin. Nih, hidup panjang-panjang utang mulu. Oke. Oh, itu bantah tuh. Oh iya, rajin. iya, iya. Suka begitu Suka ya, Ki ya? begitu. Di umur berkah tuh rajin silaturahmi. Oh iya. Ya, jadi rasanya hidup lapang. Kenapa hidup kita lapang? Karena dengan silaturahmi segala problema hidup kita bisa pecahkan bersama. Yang kedua, Allah berikan kita kemurahan rezeki. Silaturahmi itu rezeki kita jadi berkah. Kenapa berkahnya? Kita datang kagak ada nggak aus, orang nyediain air. Oh, iya. Nah, kan kita jadi berkah. Iya, iya. Kita datang bulan Ramadan pada waktu Lebaran nggak bawa kue, orang udah siapin kue. Makanya kalau Lebaran kita nggak usah banyak-banyak bikin kue. Kenapa? Kan kalau yang datang ke rumah kita nggak ada kue nanti. Kan Iya, pihak rumah kan pada bikin kue nih. Iya. Ya kita datang kita coba. Kumpulin. Gusan. Gusan dulu. Iya, Gusan dulu. Enggak, jadi ibadah begini. di bulan Syawal, Gusan. Enggak, saya harus ngomong apa adanya. Saya tidak pernah melakukan 6 hari berturut-turut di dalam puasa Syawal. Iya. Karena saya harus beraktivitas bertemu dengan keluarga yang baik dan sebagainya. Dan ini memang ujian terberat dan saya kalah dalam konteks itu. Tetapi ada nilai yang menurut saya sama-sama sunnahnya, tapi ini juga afdol juga. Kenapa bulan Syawal itu orang rajin untuk bersilaturahim? Karena sudah tidak ada memerlukan alasan lagi untuk ketemu sama orang. Artinya misalnya begini, kalau misalnya tiba-tiba di bulan Oktober di luar Syawal kita datang ke rumah orang, kamu ujuk-ujuk, kamu ngapain di sini? Ngapain di sini ya? Mau nyewa minjem duit.
Iya. mau nikah lagi, mau apa kan bebas. Dan tapi kalau misalnya Syawal, datang ke rumah orang yang pernah datang itu sudah Disebut Syawalan. Iya, iya. Jadi sehingga sudah nggak perlu lagi mukadimah, nggak boleh kata-kata, ya sudah dalam rangka silaturahim itu, gitu loh. Dan momen ini saya manfaatkan betul, karena momentum ini momentum yang hanya ada di Indonesia loh. Iya, iya. Dan ini momentum yang baik, dan tadi Kiai sampaikan bahwa betapa manfaatnya sangat tinggi sekali dari silaturahim itu. Mansar atwalu umuruhu falyasil rohimah. Nah itu poinnya sangat besar sekali menurut saya. Dan itu juga menjadi bagian dari ibadah Iya, ya. betul. Bagaimana Ustadz? Ibadah apa lagi yang bisa kita maksimalkan di bulan Syawal? Iya. Syawal ini memang ikonik bulan silaturahim. Kita berharap bukan cuma silaturahim tapi silatul ilm. Bertukar wawasan. Lalu kemudian silatul amal. Bertukar ide. Bertukar project apa nih bro? Wah, itu kan iya, nambah rizki. Iya, iya, iya. Di bulan Syawal juga salah satu yang sering kita dengar istilahnya adalah halal bihalal. Halal bihalal. Nah, bagaimana Ustadz melihatnya? Halal bihalal ini juga bagian tradisi di negara kita. Itu di Indonesia saja? Di Indonesia, di mana kemudian yang muda datengin yang tua, atau siapa saja bebas saling berkunjung, bawa makanan. Kadang yang satu memberikan uang lebaran, yang satu memberikan uang lebaran. Saya kira sah saja. Yang penting jangan begini. Minta duit tuh sama itu. Nah, ini mengajarkan anak gak baik juga. Iya, iya. Ya, Bu, ya. Iya, iya. Nanti anak kita juga jadi tukang minta-minta nanti. Iya, iya. Setiap ketemu orang, mana uang lebarannya? Iya. Mana uang lebarannya? Iya. Justru anak kita kasih uang, titipin, walaupun gak besar, kasih ponakan-ponakan kamu. Jadi Iya. ajarkan dia berbagi. Iya. Ajarkan dia empati. Ini tradisi halal bihalal ini, Bung Karno waktu itu kita mengalami masalah disintegrasi bangsa. Betul. Muncul NII, negara Islam. Muncul komunis. Ada yang memperjuangkan ini, itu dan ini. Pak Karno melihat ini ada polarisasi. Tokoh-tokoh nasional, ada peluang disintegrasi bangsa, potensi untuk itu. Maka dipanggillah Kiai Wahab Hasbullah. Beliau meminta nasihat Kiai. Coba kita pengen kumpul-kumpul. Apa namanya kira-kira? Kata Kiai Wahab, silaturahim. Kata Bung Karno, udah populer tuh silaturahim. Coba dikasih nama yang agak unik, lalu orang penasaran dan datang. Maka dipikir-pikir, bijaknya kita punya ulama, dibuatlah nama halal bihalal. Dengan asumsi orang kalau tidak bertegur sapa kan dosa. Dosa itu kan gak baik. Gak baik itu konotasinya haram. Haram sama haram gak baik. Lawan kata dari haram, halal. Halal dengan halal. Udah. Kita pokoknya udah gak ada lagi sangkut paut nih. Aman udah, saling memaafkan. Halal bihalal, kosong-kosong. Kira-kira begitu. Iya, iya. Tapi di sisi lain, di bulan Syawal juga adalah bulan di mana kita menunjukkan keberhasilan kita selama Ramadan. Yang sudah kita ditempa oleh Ramadan, bisa menahan hawa nafsu, bisa mengontrol diri, harus kita mulai wujudkan ke dalam kehidupan kita yang lebih baik lagi, dimulai di bulan Syawal. Nah, bagaimana menjaganya? Sesaat lagi akan kami bahas, jangan kemana-mana.